Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid Baitur Rahmah, yakni Bapak Ustadz M. Samsudin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Andas Haji Muhammad Yamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Muhammad Irfan. Yang saya hormati bapak-bapak tokoh agama dan tokoh masyarakat, ketua lingkungan dan ketua RT, termasuk linmas yang ada di luar, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, beserta anak-anak yang kami banggakan. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Saya ini biasanya ceramah berdiri, cuman hari ini lagi capek betul Pak. Kegiatan dari pagi, siang, ke malam ini. Jadi pas masuk ke dalam ada kursi, cocok sangat ini. Jadi saat kaki saya sudah pegel-pegelnya gitu, mata sedang ngantuk-ngantuknya, duduk di kursi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita pengajian. Walaupun pada masa mutasi COVID ya, Omikron. Kalau tidak salah, saya dengar Menteri Kesehatan berpendapat Omikron ini sama seperti flu biasa. Makanya lebih pantas disebutnya bukan pandemi, tapi endemi. Hanya saja saya perlu ingatkan Bapak Ibu, masker ini cuman alat bantu. Makanya masker ini jangan dipanteng terus. Kalau dipanteng terus, makanya saya kalau ceramah pakai masker nggak mau. Karena lama-lama bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Mungkin kita sependapat kalau kita butuh suplai oksigen yang baik. Jadi masker cuman alat bantu. Modal utama menghadapi virus bukan masker, tapi imunitas, daya tahan tubuh kita. Makanya yang kita konsumsi vitamin, multivitamin, jamu-jamu, herbal kan, madu. Karena itu mendukung daya tahan tubuh kita. Dan yang terpenting, kalau kata dokter yang di Jawa Timur itu, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju nggak Bu? Makanya yang kena COVID itu yang banyak cicilan Pak. Mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, kursi nyicil, seragam pengajian nyicil. Mana nggak lunas-lunas lagi.
Maksud saya biar imun kita baik, maka tenangkan hati, damaikan pikiran, hidup harus dibuat bahagia. Alih-alih kita panik, mari kita banyak bersedekah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu taruddul bala. Sedekah itu menolak bala bencana. Sedekah juga bisa mengangkat wabah penyakit. Makanya di masa pandemi ini saatnya yang kaya berbagi, yang bergaji memberi. Setuju nggak kira-kira? Daripada kita rame-rame ribut nggak bisa umroh. Saya membaca status di media sosial, tapi resep di hati saya. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Betul nggak kira-kira? Coba Bapak Ibu berhitung sekarang. Umrah itu paling murah 35 sekarang. 38 juta. Ya kalau sudah pernah ke sana kan nggak tumben lagi. Nggak heran lagi. Duit 35 juta bagi ke tetangga. Setuju nggak kira-kira? Kan keren tuh Pak. 35 juta kasih ke anak yatim. 35 juta kasih kepada kerabat dan keluarga yang memang membutuhkannya. Karena kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Berhentilah dulu orang Islam ini bongkar pasang masjid. Ini masjid sudah bagus nih. Lantainya sudah granit. Ketuanya ketua baru ya Pak Haji. Jangan sampai ganti ketua gatal tangan ini Pak. Mengenyongkelan granit-granitnya ini. Ganti hitam umpama. Ganti ketua masjid lagi ganti hijau misalnya. Mahal bikin fisik ini. Jadi perlu saya ingatkan bahwasanya sesuap nasi itu lebih baik daripada sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar. Itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Maka di masa pandemi ini benar kalau kata Al-Imam Sufyan Al-Thawri, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Jadi yang namanya pandemi ini bukan barang baru. Sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ini kan ulama tabi'in, hadza zamanus sukut. Ini zaman di mana kalian mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Bahasa Inggrisnya stay at home. Ternyata sejak zaman dahulu sudah ada stay at home ini. Orang kampung saya nggak sekolah gara-gara Covid, pintar bahasa Inggris semua. Diam di rumah, stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Kerja dari rumah, home working. Buruh harian dirumahkan, nggak digaji, home pimpa. Alaihum gambreng. Makanya penting kita berbagi, penting kita memberi. Bagus ini, kita santunan anak yatim. Banyak juga anak yatimnya. Berarti jandanya banyak dong. Ini yang kaya-kaya mesti tanggung jawab ini Pak. Nggak boleh ada janda yang terlantar. Nggak boleh ada anak yatim yang terlantar. Sayangi anak yatim. Bonusnya nyayangin emaknya anak yatim. Goyonnya Bu. Baik, sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah bersedekah, saya doakan diberkahi rezekinya. Allah lipat gandakan balasannya. Ma naqasat shadaqatum mimbal. Karena sedekah takkan pernah mengurangi harta. Percayalah, nggak bangkrut gara-gara sedekah ini. Bal yazdada, malah semakin ditambah.
semakin ditambah dan semakin ditambah. Bahkan seperti hadis yang saya sebutkan tadi, as-shadaqatu taruddul balaa wa tutawwilul umrah. Sedekah itu bisa menolak bala dan memanjangkan umur. Saya doakan Bapak Ibu panjang umur dan sehat semua. Allahumma amin. Baik, malam ini kita peringatan Isra wal Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, utitu bil buraq. Malam itu kata Nabi, didatangkan kepadaku buraq. Farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku menunggangi buraq ini kata Nabi sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana, Bu? Dekat rumah sakit Urip Sumaharjo. Oh, itu Baitur Rahmah ya. Di Palestina, betul. Sampai di Palestina. Nah, ini kan pelajaran bagi kita, Pak. Yang namanya Isra itu minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid. Makanya membangun peradaban juga adalah peradaban yang dibangun dari masjid ke masjid. Kita mesti memakmurkan masjid. Ini masjid kita ini kalau subuh penuh nggak jamaahnya? Penuh sama nyamuk ya Pak ya. Sampai keluar-luar. Karena peradaban Islam itu dibangun melalui dakwah kultural. Makanya di Indonesia ini Pak islamisasinya total dan bertahan walaupun dijajah Belanda. Karena dakwahnya dakwah kultural, bukan dakwah politik, bukan dakwah invasi militer. Mengapa Spanyol tidak bertahan lama? Karena lewat jalur militer, tekanan politik, ganti penguasa, ganti iman. Tapi kalau Indonesia tidak, dakwah kultural. Makanya kalau ada orang yang mendakwahkan Islam dengan cara yang arogan, marah-marah, nakut-nakuti, nggak cocok di Indonesia. Karena dakwah dulu dakwah kultural. Para wali pakai wayang, tiba-tiba datang pendakwah baru mengharam-haramkan wayang, nggak cocok. Karena dakwah kita bukan dakwah paksaan, dakwah kultural. Balik lagi Bapak Ibu, Nabi masuk masjid, Masjid Al-Aqsa. Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk masjid kata Nabi salat 2 rakaat. Ini kan dah ada petunjuk, ada informasi. Isra wal Mi'raj itu bukan pertama kali perintah salat. Tapi Isra wal Mi'raj itu pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. Kalau sholat ya semua Nabi sholat. Nabi Adam ya sholat. Yang pertama kali mengerjakan sholat subuh siapa? Ya Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama kali mengerjakan sholat zuhur Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi sholat. Di awal Islam sebelum Isra wal Mi'raj Nabi ya sholat. Tapi belum 5 waktu. Sholatnya sholat malam. Maka Isra wal Mi'raj itu pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. Karena ada yang nanya, Pak Ustaz, itu kan belum Mi'raj Nabi, masih Isra saja. Kok sudah sholat di Masjidil Aqsa? Orang kira sholat itu perkara muhdats, perkara baru. Sholat itu sudah sejak dulu ada. Ini Nabi sholat 2 rakaat, tsumma kharajtu. Lalu aku keluar masjid kata Nabi di beranda masjid. Faja'ani Jibril. Lalu di beranda masjid mendatangi aku malaikat Jibril. Bi'ina'im mil laban. Dengan segelas susu di tangan kanan. Wa ina'im min khamrin. Dan segelas khamar di tangan kiri. Khamar itu kalau kata orang Medan tua. Kalau kata orang kampung, susu genderuwo. Susu juga, tapi buat genderuwo. Warnanya sama, putih. Susu ya putih, khamar ya putih. Nabi disodorkan oleh Jibril, pilih Muhammad, susu atau khamar. Bingung Jibril, bingung Nabi. Pilih susu atau khamar. Lo kok sampai bingung? Karena waktu itu khamar belum haram. 1. Yang kedua, bentuknya sama.
Nggak ada bedanya, Pak. Sama-sama putihnya. Maka Nabi mikir, fakhtartul laban. Aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril berkata, ikhtartal fitrah. Muhammad, pilihan kamu tepat sekali. Kalau dalam matan yang lain disebutkan laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar. Loh Jibril, tadi kalau saya salah pilih apa jadinya? Seandainya engkau salah pilih Muhammad, maka itu akan menjadi pertanda umatmu bakal teler semuanya. Untung Nabi nggak salah milih, Bapak Ibu. Walaupun kalau tak pikir-pikir ya, milihnya itu agak enak. Karena pilihannya pasti. Pilih yang tangan kanan, susu. Pilih yang tangan kiri, khamar. Enak milihnya. Persis kayak nyanyian zaman dahulu itu. Madu. Nyaut gitu, Bu. Ulang lagi, madu. Racun. Kan enak pilihnya. Milih yang tangan kanan, madu. Milih yang tangan kiri, racun. Nah kira-kira nih kalau ibu-ibu disuruh milih di madu apa di racun kira-kira? Bu, milih di madu apa di racun? Milih di madu makan mati, Pak. Milih di racun mati. Sama lah lakinya kawin lagi juga. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, enak pilihnya. Milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Pilih yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Enak pilihnya. Cuman kita ini hidup di akhir zaman, di mana pilihannya sudah nggak pasti. Ini zaman talbisul haqqa bil batil, campur aduk yang hak sama yang batil. Susu kecampur khamar, madu bercampur racun, kopi campur sianida, ibarat bensin campur air. Kan repot. Bensin kecampur air, diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Serba repot Bapak Ibu. Yang lebih parah lagi kalau masuk ke masa talafi. Apa itu talafi? Tampilannya susu, ternyata dalamnya khamar. Mereknya madu, dalamnya racun. Yang dihidangkan kopi, dalamnya sianida. Saya masih ingat Jessica Kumala Wongso, Pak, yang meracun Wayan Mirna Solihin. Jadi kita ketipu Bapak Ibu. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Jubahnya sunnah, tapi suka fitnah. Gayanya islami, penampilannya islami, tapi menebar benci dan provokasi. Ini talafi. Bahasa Arabnya, bahasa Palembangnya waluyo. Tahu waluyo, Pak? Wajah lugu ati buayo. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana orangnya kira-kira? Tampang si lugu hatinya ati buaya. Ini zaman hati-hati di zaman sekarang ini. Kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang sedemikian rupa. Kadang-kadang kita susah mendefinisikan kebenaran itu apa. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tuntun kita, tunjukkan kita kepada jalan yang benar. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya setelah minum susu Nabi kita, thumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami dibawa naik ke langit dunia. Kalimatnya begini, Pak. Urija bina. Kami itu dinaikkan, bukan naik sendiri. Asrad bi abdihi. Si hamba itu diperjalankan, bukan jalan sendiri. Ya nggak bisa lah. Pakai apa bisanya? Makanya naiknya buruk. Terbuat dari cahaya, sekali melangkah kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar. Makanya pakai teori kecepatan cahaya. Cuma saya nggak mau bahas itulah, ketinggian itu bahasan orang fisika. Tapi ingin saya tegaskan, Nabi naik itu dinaikkan. Jarak antara bumi sampai langit yang pertama itu
kana miqdaruhu khamsina alfasanah, sama dengan jarak tempuh perjalanan 50.000 tahun lamanya. Artinya kalau pakai ikhtiar manusia yang nggak nyampe, Pak. Umur kita nggak nyampe 50.000 tahun. Ya, paling tua umat ini berapa tahun sih? Kalau kata Mbah Maimun Zubair, usia ajal umat Muhammad itu 56 sampai 63. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah 56 ke atas? Ada. Enggak lama lagi mati itu, Pak. Percayalah sama saya. 56, 63 itu usia ajal. Tapi kalau sudah kelewat sekalian, Pak, 63 ke atas, apalagi sudah 70, aman. Malaikat Israel sudah malas nyatetnya soalnya. Sudah kelewat, kata Mbah Maimun Zubair. Makanya Mbah Maimun Zubair sampai 90 tahun sekian kan. Tapi rata-rata usia ajal itu 56, 63. Kelipatan dari angka 7. 7 ke 14, 14 ke 21, 21 sampai 28 usia pernikahan. 28 belum menikah, bujang tua, gadis tua. Ada 28 belum kawin di sini. Cewek banyak nggak laku-laku ya. 28 sampai 35 usia pekerjaan. Apapun pekerjaannya kerja. Ya, yang punya bakso Sony itu, Pak. Cuman jual obrolan bangkrut. Kemudian buka bakso kaya raya. Cuman jadi tukang cuci piring, orang jualan bakso tadinya kaya raya dia. Maka saya sampaikan ke anak muda, ngapa sih mental orang Indonesia ini semua pengen jadi PNS? Ya kalau semua orang pengen jadi PNS, bangkrut negara kita ini, Pak. Pakai apa ngegajinya? Mengapa Amerika maju, anak mudanya nggak pengen jadi PNS? Mengapa Jepang maju, anak muda nggak pengen jadi PNS? Mengapa Cina maju, karena anak mudanya nggak pengen jadi PNS? Apapun pekerjaan yang penting halal. Setuju nggak kira-kira? Ini buat anak-anak muda nih. Jadi kelipatan 7 usia manusia itu. Makanya usia kaya 35 sampai 42. Makanya Bapak Ibu kalau umur 35 sampai 42 kaya, bakal kaya tuh selamanya. Tapi kalau umur 42 belum kaya-kaya, terima melarat aja lah. Bersyukur karena kaya bukan urusan harta, tapi kaya itu soal rasa. Betul nggak kira-kira? Saya lanjut lagi. Nabi naik ke langit yang pertama. Fastaftahal Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Fafutiha lana, dibukakan pintu langit yang pertama. Faida'ana bi Adam alaihi salam. Begitu dibukakan pintu langit yang pertama, saya kata Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Farahaba bi wada'a li bi khair. Adam langsung menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Cuman ada yang aneh kata Nabi. Ada penampakan, Pak. Penampakan apa? Di sebelah kanan Nabi Adam itu banyak bayangan putih. Nah, sebelah kirinya banyak bayangan hitam. Nabi tanya, "Man haula ya Jibril?" Ini mereka ini siapa ya Jibril? Kata Jibril, yang sebelah kiri Muhammad menyebutnya ashabul yamin atau ashabul maimanah, golongan kanan. Makanya Muhammad yamin. Nama Pak Haji siapa sih? Hah? Bisam yamin. Oh, luar biasa ya. Golongan kanan. Siapa itu golongan kanan? Arwah, ruh anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita semua termasuk di antaranya. Allahumma amin. Yang sebelah kanan Nabi, yang sebelah kanan itu kata Jibril ashabus shimal, golongan kiri. Mereka adalah arwah ruh anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Maka ada satu sesi Bapak Ibu, ada satu sesi Nabi kunjung ke surga, kunjung ke neraka dalam peristiwa Mi'raj itu. Beliau bersabda, "Atola'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara." Aku diajak kunjung ke surga kata Nabi. Begitu aku ngelihat di surga, ternyata sebagian besar penghuni surga itu adalah orang-orang fakir. Nah, Bapak Ibu, yang banyak masuk surga itu orang fakir kata Nabi.
Yang masuk surga itu kebanyakan orang miskin. Tapi Bapak Ibu yang sudah terlanjur kaya jangan sedih. Yang sudah terlanjur kaya hartanya kumpulin, kasih ke saya. Saya lagi bikin pondok soalnya Pak. Ya kalau mau miskin kan, kasihin ke saya. Tapi tidak juga begitu. Ada matan lain begini Bapak Ibu. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Orang soleh kaya, bagus. Orang baik kaya, bagus. Ustadz kaya, bagus banget malahan. Ya kalau orang bertakwa itu kaya semua Pak. Yang nyumbang masjid ini kan orang kaya, betul nggak kira-kira? Gara-gara orang kaya dermawan, masjid selesai dibangun, pesantren kebangun, yatim piatu disantuni, janda dan janda tidak terlantar lagi, fakir miskin bisa dibantu. Kalau orang kaya dermawan, makanya kata Nabi, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kok. Orang bertakwa itu kaya, cuman ada catatan kata Nabi. As-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Hanya saja sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Setuju enggak kira-kira? Sehat lebih baik daripada kaya. Kalau kita ambil singkatnya, as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Saya ngitungnya gini aja Bapak Ibu. Ada orang kaya, kayanya kaya raya, rumahnya mewah bertingkat, mobilnya 4, istrinya satu. Ibu-ibu panas ngedenger 4 terus itu ya. Istrinya 1 tapi cantik. Tapi orang kaya ini paranoid, hidup serba ketakutan. Makan nasi takut, makan sate kambing takut, sayur santan takut, sambal pedas takut, serba takut. Ketiban makan tiwul. Zaman dulu Pak, yang makan tiwul orang nggak kebeli beras. Iya apa iya kira-kira? Zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya semua. Coba survei rumah-rumah makan restoran yang punya menu tiwul, orang kaya yang makan tiwul. Itu pun makannya segenggam, takut makan. Coba bandingkan sama orang miskin mah jojong makan banyak juga. Rumah gedek, geribik, lantainya tanah, atapnya aja bocor. Sekali makan 3 piring. Main lanta aja. Sayur nangka disantan kental, sambal terasi pedas, lauknya ikan asin tanjan sepiring. Kayak apa itu? Tambah gabus menggala, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Kalau kata Jemes Semendep, petai, jehing, kabau. Makan nambah 3 kali, bersimbah keringat, duduk di teras, buka baju, ngudut ji samsu. Kan sehat lebih baik daripada kaya. Saya protes Pak. Orang-orang yang berargumentasi penyebab penyakit itu makanan, bukan. Penyebab penyakit itu pikiran. Damaikan hati kita, tenangkan pikiran kita. Syukuri yang punya kita, jangan repot ngurusin nikmat orang. Setuju gak kira-kira? Enak Bapak Ibu. Kadang-kadang orang kampung saya lebih kaya daripada orang kota. Orang kampung motor nggak punya, mobil jauh tangnya. Rumah aja panggung di kampung saya Pak. Rumah-rumah tuh kayu panggung. Tapi kalau orang kota nih datang ke kampung, nggak boleh kemana-mana. Sebelum makan dulu. Oh repot ngejar ayam pakai bedil Pak. Iya ngejar-ngejar ayam kampung itu. Nggak langsung ngunduh nangka, langsung ngunduh kelapa, bikin sayur santan, kasih ikan asin, goreng ayam kampung, mantepnya. Itu orang kampung. Padahal mereka tidak kaya Pak, tapi mereka menjamu. Coba kalau dibalik, orang kampung datang ke kota, paling teh yang keluar. Habis ditanya, habis ini mau kemana lagi? Ngusir dia. Ini bener, ini fakta ini Pak.
Mengapa orang kota punya motor, punya mobil, rumah bagus tapi pelit? Karena terlalu banyak cicilan. Berhentilah dulu nyicil-nyicil tuh. Susah juga hidup kalau panas-panasan. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga ganti kalung bingung. Ibu-ibu ini kalau kata dokter Aisyah Dahlan, apa bedanya laki sama perempuan? Laki-laki itu pandangannya jauh ke depan. Makanya kalau ngebut berani, Pak. Kita laki-laki ngebut di jalan tol, motong kendaraan di depan berani. Sudah punya ancar-ancarnya. Ibu-ibu bisa mejem kan kalau diajak ngebut. Karena ibu-ibu jangkauan ke depannya pendek. Tapi kelebihan perempuan, pandangan ke sampingnya melebar. Itu ketahuan betul kalau perempuan nyetir. Perempuan nggak takut nyerempet. Karena dia pandangan memutarnya bagus. Tapi perempuan takutnya ngebut. Karena kurang jauh pandangan ke depannya. Maka kelebihan perempuan itu tidak usah melirik, dia tahu kalau teman di sampingnya nambah cincin. Tahu banget, Pak. Nambah cincin, ganti gelang, tahu betul. Kadang-kadang paling pusing, Pak, dapat bini yang suka manasin laki. Laki pulang dari kantor, mana di kantor kena manah bos, dipanasin bininya, "Papa, tetangga ganti mobil, papa kapan? Pak, tetangga ganti TV, papa kapan? Pak, tetangga ganti istri, papa kapan?" Ya udah, kalau mau nggak apa-apa. Nah ini sekali lagi, hidup kita tinggal kesyukuran, hidup dibahagiakan. Kalau kata orang bijak begini, bukan kaya yang menjadikan Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda jadi kaya. Karena kaya bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Laisal ghina an kathratil arab. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan. Walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Bawa tasnya begini. Begitu masuk taruh digoyang-goyang. Tuing, tuing, tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Mapas, Pak. Kalau pengajian sambil berkipas dia kuncrang-kuncring, kuncrang-kuncring. Udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Saya pernah, Pak, ngisi pengajian istrinya orang sugih semua. Sugih ini bukan sugih-sugih biasa, sugih beneran. Pengajiannya di hotel. Kita mah pengajian di masjid, di rumah, dia di hotel. Begitu saya datang ke hotel, masuk ruangan, tangan ibu-ibu sosial itu tuh begini semua. "Selamat datang Bapak Ustaz." Saya ngeliat kalungnya, Pak, gede-gede banget. Ada yang kalau kayak cilok itu bulat ya. Kan ada ya, Bu ya. Apalah namanya itu kan? Ada yang kayak somai kotak-kotak. Ada yang liontinnya tuh segede pentolan bakso setan itu nah. Saking gedenya itu. Allahu Akbar. Bukan itu yang disebut orang kaya. Walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Lantas kemudian yang berikutnya kata Nabi masih di hadis Mi'raj tadi itu, wa tala'tu finnar, aku kunjung ke neraka. Nah ini yang gak enak, Pak. Nabi kunjung ke surga banyak orang fakir. Lalu aku kunjung ke neraka kata Nabi, faraitu aktsara ahlihan nisa. Ternyata sebagian besar penghuni neraka itu perempuan. Maaf ya, Bu ya. Tapi kalau ibu-ibu nih ngeliat wajahnya bakal masuk surga semua kayaknya ya. Kayaknya loh, kayaknya ya. Saya nggak berani mastiin, itu mah bukan urusan saya. Tapi ngomong-ngomong, ibu-ibu mau masuk surga nggak, Bu? Mau dong, mau banget ya, Bu ya. Jadi saya tidak mau underestimate lah. Cuman saya ingin kasih clue-nya dikit-dikit. Ngapa sih perempuan banyak masuk neraka? 1, karena kurang syukur kepada suami. Ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk.
Coba kalau dapat lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Betapa banyak Pak perempuan zaman sekarang meninggalkan laki hanya gara-gara nggak siap miskin. Kurang syukurnya. Makanya ibu-ibu tak ajarin ya Bu. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga semua, kalau dikasih suami Bu, uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah ya Bu ya. Lagi pula begini maksud saya Pak, bapak-bapak itu jangan cuma nuntut istrinya nerima, jangan cuma nuntut istrinya qanaah. Bapak-bapak juga nggak boleh pelit sama istri, setuju nggak Bu? Kata orang perempuan itu paling sebel Pak sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Benar nggak kira-kira Bu? Udah ngasih nggak seberapa diungkit-ungkit terus. Panas rasanya kuping ini. Maka dari itu Pak, kalau ada duit sekali-kali GP, kalau bisa setiap bulan, rogoh kantong kanan, banting 15 juta. Prah, duit nggak apa-apa. Banting piring yang nggak boleh. Istri kaget, duit apa Papa? Ini terserah Mama. Buat uang belanja, ongkos anak sekolah di situ, makan minum di situ, listrik di situ, wifi di situ dicukup-cukupin. Kira-kira cukup nggak Bu 15 juta? Cukup. Tapi nggak stop sampai di situ. Habis itu ngerogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Ini duit apa lagi Papa? Ini bonus buat Mama. Karena Mama capek masak dan nyuci. Ini duit buat Mama, terserah mau diapain. Total 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi. Ngimpi kok jedut langit. Allah. Tapi kalau bisa ya Pak, enggak apa-apa, itu bagus itu. Jadi satu sisi suami ikhtiar, ya syukuri apa yang ada. La in sakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian semua bersyukur, maka pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih gede lagi. 2. Mengapa banyak wanita masuk neraka? Karena tidak taat kepada suami. Saya di mana-mana kalau pengajian ibu-ibu tuh tak sampaikan Pak. Perempuan paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Perempuan kalau pengen masuk surga taat suami. Tapi kalau perempuan pengen masuk neraka gampang ngelawan sama suami Bu. Suami lagi tidur sepak palaknya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kapelingan di neraka itu. Simple perempuan itu. Yang ketiga, mengapa perempuan banyak masuk neraka? Dikarenakan wamra'atun batat wa zaujuha sakhitun 'alaiha, wanita yang tidur di malam hari. Ibu-ibu kalau malam tidur enggak? Nah lu ibu-ibu. Tapi enggak putus hadisnya. Wamra'atun batat wa zaujuha sakhitun 'alaiha, wanita yang tidur di malam hari yang suaminya marah sama istrinya. Ditowel-towel bukannya ngasih malah tarik selimut. Ada nggak bapak-bapak yang sampai marah? Yang mana orangnya kira-kira? Kalau ada di sini marah, keseringan itu jangan, karena nggak baik. Nggak baik kalau keseringan. Kalau keseringan bisa jadi tidak diterima sholatnya. Tapi yang jelas ibu-ibu ini kalau menurut hukum perempuan duluan masuk surga, laki-laki belakangan Pak. Karena laki-laki itu banyak pertanyaan. Nah kalau perempuan ini cuma 4 pertanyaannya. 1 ditanya sholatnya, 2 ditanya puasa Ramadannya, 3 ditanya taat suaminya, 4 ditanya jaga auratnya. Saya cuma pengen mewakili malaikat sebentar lah. Ibu-ibu sudah sholat belum? Sudah. Ramadan puasa? Puasa. Sama suami taat? Jangan ragu-ragu jawabnya, kencengin aja, taat gitu loh Bu. Auratnya ditutup? Tutup. Silahkan kata Nabi. Dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya tuh ma'urija bina ila sama'i thaniyah.
Kami kemudian kata Nabi dibawa naik lagi ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril minta dibukakan pintu. Faputih alana, dibukakan pintu langit yang kedua. Faida ana bi'isa wa Yahya alaihi wassalam. Ketika itu saya kata Nabi berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam. Ini sama-sama korban Yahudi. Nabi Isa disalib walaupun diselamatkan oleh Allah. Nabi Yahya disiksa. Bahkan ada nabi yang lebih senior dari itu, Nabi Yesaya. Walaupun tidak tercantum di 25 nabi dan rasul, tapi diimani juga oleh orang-orang Islam. Nabi Yesaya itu sampai digergaji perutnya, nyumput di dalam pohon, pohonnya digergaji oleh Yahudi, putus. Itu jahatnya Yahudi, Pak. Jangankan kita orang biasa, nabi saja mereka siksa. Itu jahatnya mereka. Nah, Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam di langit yang kedua. Cuman bedanya Nabi Isa turun lagi nantinya. Nabi Isa turun dulu waktu diangkat, wafat beliau masih bujang, belum nikah. Nanti kalau beliau turun, beliau akan menikah. Saya doakan istrinya orang Bandar Lampung. Ya, kalau bisa Gunung Sulah sinilah, Pak. Biar enak kunjungannya, kan begitu. Nikah Nabi Isa. Dan Nabi Isa nanti jadi superhero. Jadi superhero, Pak. Dan beliau karena superhero, beliau akan diangkat menjadi khalifah internasional. Mengapa begitu? Karena di dunia saat itu cuma ada satu penjajah, bukan Rusia, bukan Amerika, bukan NATO, Uni Eropa, bukan juga Tiongkok dan Jepang, tapi penjajahnya adalah Dajjal laknatullah alaihi. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa. Karena Nabi Isa bisa mengalahkan Dajjal, maka semua masyarakat dunia mengangkat Nabi Isa sebagai khalifah. Ini sekaligus ilmu, Bapak Ibu. Mengapa dalam Quran hadis Allah tidak perintahkan kita menegakkan khilafah? Makanya semua orang yang ingin menegakkan khilafah itu, Pak, mubazir semua itu. Enggak ada perintahnya. Saya sudah sering dialog sama kelompok-kelompok khilafah itu. Kali ini kata saya mendirikan khilafah malah bubarin negara sendiri nantinya. Ngeberontak sama negara sendiri. Karena nggak ada satupun perintahnya ke menegakkan khilafah itu. Mengapa nggak diperintahkan? Karena dia ada, ditakdirkan oleh Allah. Siapa itu? Khalifahnya bukan Joe Biden. Joe Biden itu orang Lampung yang jadi presiden Amerika sekarang. Joe Biden. Joe Biden. Siapa yang mau menjadikan Joe Biden sebagai khalifah? Nggak ada. Atau Vladimir Putin? Enggak juga. Jokowi? Enggak. Raja Arab? Raja Salman? Enggak. Enggak bisa manusia biasa jadi khalifah. Ngayal HTI itu, Pak, ngayal. Udah pantas dibubarin pemerintah itu. Ngayal. Apalagi sekarang di Bandar Lampung ada khalifah palsu. Abdul Qadir Hasan Baraja itu. Tambah ngayal lagi. Indonesia ini hebat. Nabi palsu ada. Imam Mahdi palsu ada. Malaikat Jibril palsu ada, khalifah palsu ada. Keren Indonesia yang tercinta ini, Pak. Nah, ini yang kayak gini harus saya kasih pencerahan, Bapak Ibu. Jangan mau keikut-ikutan kayak gitu. Orang jualan khilafah, Gunung Sulah ini paling banyak kan. Saya sudah dialog dengan mereka, tunjukkan satu saja dalilnya, nggak bisa nunjukin. Karena itu mengada-ngada, mewajibkan khilafah itu sama dengan kebid'ahan itu. Kok bisa perintahnya satu pun nggak ada? Karena itu Nabi Isa nanti, Pak. Makanya saya sering berpendapat, orang yang ingin mempercepat tegaknya khilafah sama saja mempercepat kejadian hari kiamat. Karena ketika Nabi Isa wafat nantinya setelah 40 tahun menjadi khalifah, nggak lama setelah itu akan terjadi kiamat kubra. Nah, sebelum Nabi Isa ada Dajjal dulu yang keluar. Sebelum Dajjal keluar, Bapak Ibu, ada kemarau 3 tahun berturut-turut. 3 tahun loh, Pak, kemaraunya itu. Semua kering kerontang, tidak ada satu pun rumput hijau, tak ada satu pun daun hijau, kering kelaparan semua. Makanya kalau masih turun hujan, walaupun banjir, ucapkan alhamdulillah. Dajjal masih tangeh. Kalau sudah lama nggak hujan, ketar ketir, dek, jangan-jangan Dajjal tuh. Karena ketika Dajjal sudah turun, kemarau 3 tahun, Pak, semua negara bubar. Yang gimana? Semua kelaparan. NKRI bubar, Amerika bubar, Cina bubar, nggak ada lagi negara di muka bumi ini. Karena semua orang kelaparan. Yang ada cuma satu, penjajah tunggal, Dajjal.
Nah itu yang saya takuti Pak. Dia datang ke Bandar Lampung. Setiap kota didatangin 40 hari 40 malam. Dajjal datang ke rumah saya. Saya lagi tepar kelaparan itu. Dajjal manggil, "Man, pecel lele." Nah, kelap iman saya. Jangan sok kepedean kita ini, seakan-akan ini udah akhir zaman betul. Banyak orang jualan akhir zaman. Seakan-akan dia jadi Tuhan Pak. Seakan-akan zaman itu sudah akan tiba sekarang. Jangan begitu. Kita wajib mengimaninya, tapi nggak boleh memprediksinya seakan-akan dia datang sekarang. Itu mendahului kehendak Allah, itu namanya. Nggak boleh. Nah bersamaan dengan Dajjal nanti ada pasukan Imam Mahdi. Jadi pasukan Dajjal nanti perang dengan pasukan Imam Mahdi. Nah pasukan Imam Mahdi itu akan pakai bendera hitam. Pakai bendera hitam. Nah pemakaian bendera hitam, sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, semua bendera hitam palsu. Ini saya perlu luruskan Pak, karena belakangan begini. Kebohongan terbesar di Indonesia abad ini adalah adanya istilah bendera tauhid. Ketawa saya Bapak Ibu. Sejak kapan tauhid itu punya bendera? Lama kita ngaji di pesantren Bapak Ibu, nggak ketemu istilah bendera tauhid. Sejak kapan tauhid punya bendera? Allahu Akbar. Kebohongan terbesar di Indonesia abad ini adalah adanya istilah bendera tauhid. Apa tujuannya? Mereka menyebut bendera tauhid agar nanti kalau disita polisi, polisi di-framing, polisi menista kalimat tauhid. Enggak ada istilah bendera tauhid itu. Ini yang perlu saya sampaikan. Kadang-kadang kita ini bias-bias Islami, bendera tauhid. Mohon maaf ya Pak, sampai topi aja ditulis kalimat tauhid. Itu su'ul adab itu. Kencing sambil berdiri. Sampai baju ditulis kalimat tauhid, nggak boleh itu. Sudah ada fatwanya di Majelis Ulama Indonesia Nangguru Aceh Darussalam, nggak boleh ditulis sembarangan. Ada tetangga saya nulis kalimat tauhid di dinding pagar rumahnya. La ilaha illallah di pagar rumahnya. Gimana lah cara saya ngingetin dia itu? Karena bukan tempatnya itu. Suatu hari ada anjing kencing, cir di situ. Tak foto, tak kirim ke dia, besok langsung di-chat sama dia. Karena bukan tempatnya. Saya ambil contoh, ibu-ibu kalau pakai kalung liontin Allah, itu tidak boleh sebetulnya. Karena Nabi pernah pakai cincin, tulisannya Muhammadur Rasulullah. Ada lafzul jalalah di situ. Nabi masuk toilet, dilepas cincinnya, taruh di depan, Nabi masuk ke dalam. Keluar lagi baru dipasang. Nah ibu-ibu repot pakai kalung 100 gram, liontinnya 50 gram, udah 150 gram. Teleng pala makainya Bu. Begitu ibu-ibu kebelet kencing, masuk toilet pom bensin, harus dilepas. Begitu keluar toilet, mana kalung saya? Sudah ada yang mengamankannya. Makanya ibu-ibu, daripada lafaz Allah, lebih baik nama suami saja yang ditulis. Samsudinku sayang. Kan keren. Nih maksud saya cuma ingin meluruskan Bapak Ibu. Jangan so Islami tapi salah maksud saya. Oke, saya mau masuk dulu ke bendera hitam tadi. Biar cerdas. Mulai hari ini nggak boleh lagi, kalau percaya sama saya sih, jangan pakai bendera hitam lagi. Saya bacakan dulu hadisnya. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. HTI bendera hitam, Al-Qaeda bendera hitam, ISIS bendera hitam, JI bendera hitam, JAT bendera hitam, semua bendera hitam palsu. Nah, kalau Imam Mahdi sudah memimpin pasukan, baru kodenya bendera hitam. Makanya Muhammadiyah benderanya nggak hitam, NU benderanya juga nggak hitam. Ustadz, kan Arab Saudi pakai la ilaha illallah di benderanya. Sudah ada regulasi terbaru yang akan keluar, undang-undang di Saudi, penghapusan kalimat tauhid di bendera Saudi, Pak. Lu ngapa? Karena itu menista kalimat tauhid. Saudi itu kan peserta Piala Dunia. Nah di bola itu gambar bendera negara peserta Piala Dunia. Ada kalimat tauhid ditandangin sama Ronaldo. Makanya orang Islam nggak pernah menang Piala Dunia. Karena di bolanya ada bendera Arab Saudi, kalimat tauhid.
Coba jajal Bapak Ibu ke toko karpet, toko tikar. Tikar yang plastik itu Pak. Beli tikar ornamen negara peserta Piala Dunia. Nanti ada di antara gambarnya itu bendera Arab Saudi. Jelas kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Duduk kita di situ. Su'ul adab Pak. Penistaan terhadap kalimat tauhid itu sendiri. Jadi jangan bias-bias Islami tapi salah. Ada yang nanya sama saya, kalau di belakang mobil boleh nggak Ustadz? Boleh, karena masih tinggi tempatnya Pak. Cuman ingat kalau di belakang mobil ditulis kalimat tauhid, yang pakai mobil harus tahu adab. Jangan sampai berantem di jalan, Pak. Gak enak itu. Wih, kata orang mobilnya nggak salah-salah, mobil tauhid. Tapi kelakuannya nggak cocok. Atau ngebut, ugal-ugalan di jalan. Walaupun saya masih husnuzon. Orang ngebut di jalan, mungkin bukan ugal-ugalan. Kebelet berak, Bu. Tadi malam tuh makan sambalnya kebanyakan, maka ngempet rasanya, mencret, mungkin agak ngebut. Makanya kita harus maklum, jangan mudah marah di jalan. Ini perlu meluruskan saja Bapak Ibu. Oke, lanjut. Jangan kelamaan ceramahnya ini. Tsumma urija bina ila sama'i tsalitsah. Naik ke langit yang ketiga. Ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit yang keempat, tsumma urija bina ila sama'ir rabi'ah. Naik ke langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'il khamisah. Naik ke langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'is sadisah. Naik ke langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ah. Naik ke langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedang menyandarkan bahunya musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur, pintu gerbang untuk ke Sidratul Muntaha. Tapi jangan salah paham, banyak orang salah paham Pak. Ibarat naik itu dianggapnya Tuhan di atas. Tuhan tuh nggak punya ruang Bapak Ibu. Makanya kalau ngaji sama orang tuanya Pak Dr. Irfan, tuh paham tuh tauhid yang sesungguhnya. Seolah-olah kan banyak orang salah paham Allah itu menempati ruang tertentu. Ya, jangan kepanjangan ngaji itunya, stres tadinya ya. Bukan tempatnya soalnya. Tapi jangan sampai Pak kita mengesankan Tuhan punya ruang. Itu mujassimah itu, menyamakan Tuhan dengan manusia. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Ini luar biasa. Oke, tapi nggak apa-apa. Secara awam dulu memahaminya sedemikian rupa. Kalau ngaji itu bukan ngaji khusus soalnya kan ya. Makanya kita ini penting juga Pak ngaji tauhid. Penting, jangan cuma ngaji fikih kan begitu. Baik, sampai kita Nabi masuk Baitul Ma'mur, pintu gerbang Baitul Ma'mur. Itu saya agak sulit nyebutnya masuk. Karena sebetulnya bukan masuk, Pak. Keluar. Kan bumi kecil nih. Bumi kita ini kecil, dikungkung oleh sistem tata surya. Sistem tata surya kita ini diselimuti oleh sistem galaksi. Galaksi itu banyak. Sistem galaksi diselimuti oleh 7 lapis langit. Nah, Sidratul Muntaha itu kan Nabi keluar di gerbang Baitul Ma'mur. Sidratul Muntaha itu meliputi 7 lapis langit dan bumi ini. Sidratul Muntahanya saja. Jadi jangan dianggap begini Pak, bumi di sini, Sidratul Muntaha di sini. Tidak begitu. Bumi di sini dengan sistem tata suryanya, dengan galaksinya, dengan 7 lapis langit yang memutarinya, ada Sidratul Muntaha. Yang Sidratul Muntaha ini meliputi 7 lapis langit dan bumi ini. Itu kampungnya malaikat. Jadi kalau ditanya, di mana kampung malaikat? Sidratul Muntaha. Jibril mengenalkan, ini kampung saya Muhammad. Di tengah-tengahnya ini tempat tinggal saya. Jadi malaikat Jibril itu tinggalnya di ibu kota Sidratul Muntaha. Dan itu meliputi, bayangkan, setitik debu tinggal bumi ini Bapak Ibu. Bumi cuma setitik debu dibandingkan dengan sistem tata surya. Apalagi dengan galaksi. Apalagi dengan 7 lapis langit. Apalagi dengan Sidratul Muntaha. Jadi jangan ngebayangin Sidratul Muntaha itu tempat yang terkapling jauh. Bukan begitu maksudnya. Oke, ketinggian tuh kalimatnya ya. Baik, Nabi sampai di situ kata Jibril, Muhammad, stop. Kamu nggak di sini, kata Jibril. Naik lagi ke atas. Bahasanya selalu begitu. Fi makanin ulwin. Kata Nabi nggak berani Jibril. Temenin. Innaka akrama 'alallahi minni. Sesungguhnya engkau lebih dimuliakan Allah daripada saya.
Nabi ketakutan, naik ditarik ke atas Pak, sampailah di tempat yang sangat tinggi. Saya nggak tahu bahasanya tempat apa itu. Nabi duduk tasahud. Kita nyebutnya duduk bersimpuh, tapi yang benar duduk tasahud. Entah iftiros, entah tawaruk. Tidak disebutkan iftiros atau tawaruknya. Kemudian Nabi berucap, ini ucapan kita menghadap Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu sapaan. Kalau orang yang rajin sholat, dia pasti mengucapkannya nanti. Jangan salah ucapan ya Pak di hadapan Allah. Nanti ketemu Allah di akhirat, assalamualaikum, ngelunjak tuh orang. Sama Allah nggak boleh assalamualaikum. Allah nggak boleh didoakan selamat karena Allahumma antas salam. Allah itulah asalamnya. Ngapain kita sebut assalamualaikum? Tadi at-tahiyat ucapannya. Nah karena Nabi sudah menyapa dengan at-tahiyat, lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi merespon lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Tunjuk diangkat. Cuman ini ada khilafiyah buat ilmu aja ya Bapak Ibu. Imam Hanafi la ilaha illallah, enggak digenggam Pak. Madzhab Hanafi adalah madzhab paling banyak pengikutnya di dunia internasional. Ngangkat dikit turun lagi. Itu Imam Hanafi. Madzhab Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Syafi'i illallah diangkat. Ini kita di madzhab Syafi'i Indonesia rata-rata madzhab Syafi'i illallah diangkat. Pendapat Imam Hambali dari at-tahiyat udah diangkat. Nah, pendapat Imam Malik diangkat, digoyangkan ke kanan ke kiri. Tak tek tak tek tak tek. Ini Imam Malik. Belakangan ada yang nyontok atas bawah, tek 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 tek. Ada lagi yang atas bawah kanan kiri muter, weng 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 begitu. Nah, itu beda-beda pendapatnya begitu. Imam Malik tuh weng 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 weng. Enggak apa-apa. Itu ada 4 madhab. Tapi saya ingin kasih pencerahan dikit Bapak Ibu. Kayak cara sholat saja. Ya, tambahan fikih ya. Kita sholat itu, kalau menurut pendapat Imam Hanafi dan menurut pendapat Imam Syafi'i maksud saya, maka ngangkat tangan itu begini. Sampai kuping Pak. Ini ma'thur. Sahih Bukhari Muslim semua. Begini, jarinya dimekarkan. Ini madhab Syafi'i. Kaifiat yang kedua sebahu begini. Nah begini. Ini madhab Imam Hambali. Diangkat dikit dari bahu. Selain itu nggak ada fatwanya Pak, tidak ada dalilnya. Selain itu, makanya nggak boleh orang angkat tangan di dada begini. Harus patokannya samping, begini atau begini. Kalau di samping begini jari-jarinya rapat, itu Sahih Bukhari Muslim semua. Kalau begini jari-jarinya renggang. Madzhab Hambali. Bersedekap juga begitu. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik sebagian, bawah dada, atas pusar, begini. Ini Imam Syafi'i, Imam Malik. Walaupun sebagian pengikut Imam Malik mengatakan tidak sedekap sama sekali. Imam Hanafi dan Imam Hambali bawah pusar begini. Wad'ul kaffi 'alal kaffi, Pak, begini. Telapak ketemu telapak, tapi jangan ke bawahan ya, Pak. Takut salah naroknya nanti. Begini. Jadi ada 3 kaifiat. Begini, begini, atau tidak sedekap sama sekali. Mohon maaf Bapak Ibu, yang begini, ini harus saya luruskan ini Pak. Itu nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, nggak ada fatwanya. Kok bisa orang Indonesia begini cara sedekap? Tari di Mesir nggak ketemu, di Arab Saudi nggak ada yang begini, apalagi sedekapnya. Jadi ngangkat takbirnya main-main, sedekapnya begini. Itu terlalu bertentangan dengan madhab mayoritas, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan dipakai gitu. Jadi kita ini semua kalau ada dasar ilmunya nggak apa-apa. Amalkan menurut fatwanya masing-masing. Baik, kita sampai ke puncaknya. Fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina salatan. Maka kemudian Allah wahyukan kepada saya 50 salat. Singkat cerita, ditawar-tawar, tinggal 5 waktu salat. Nggak usah diceritain lagi tawar-menawarnya, udah keseringan ngedengernya. Lantas Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa salawatin. Sesungguhnya dari 50 salat adalah 5 waktu salat.
Likulli salatin asrun, satu salat nilainya 10. Fadzalika khamsuna salatan, maka jumlahnya sama dengan 50 salat. Wa ahidtu anni ahdan, dan aku buat perjanjian di sisiku, kata Allah, annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga 5 waktu salatnya, pada waktu-waktunya kumasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz alaihinna liwaqtihinna fala ahda lahu indi. Dan barang siapa yang tidak menjaga 5 waktu salatnya pada waktu-waktunya, tidak ada janji di sisiku. Enggak menjaga waktu salat itu apa maksudnya? Salat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban salat subuh niatnya begini, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lalu qodoan Pak jam 8 salat subuhnya. Istrinya niru. Apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lalu kesiangan Bu jam 9 salat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Walaupun masih mending. Kalau kata orang Jakarta lebih hebring. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Bapak Ibu, kita menjaga salat fardu 5 waktu kita pada waktu-waktunya, dan mari kita senantiasa memakmurkan masjid, karena pembangunan peradaban secara kultural adalah dengan memakmurkan masjid. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.